185 juta. Pejabat sementara Kepala Desa Kroya berinisial TM. Tim penyidik pidana kasus Polres Labuhan Batu Rabu sore akhirnya Halo teman-teman semuanya, saya Mulyana Mursalim dari PK 175 LPDP Swasembada Angan tahun 2021. Teman-teman sudah melihat cuplikan video tentang banyaknya kasus penyelewengan dana desa. Bahkan data dari ICW menyatakan tahun 2021 aparat desa paling korup di Indonesia adalah desa. Hal ini terjadi karena anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan untuk dikorupsi. Pada awal tahun 2021 pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. Bahkan peneliti ICW menyebutkan tahun 2021 ini tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa. Untuk itu, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa. Dana desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana salah satu dari pendapatan desa. Pengesahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada 15 Januari 2014 itu membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Menurut undang-undang ini, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak, bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah per desa. Undang-undang desa ini juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat ganda. Jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Bahkan untuk tahun 2021 ini teman-teman, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang kita sebut dengan Mendes PDT Abdul Halim Iskandar itu menyampaikan bahwa hingga 11 Juli 2021 sebesar 28,82 triliun dana desa atau 40,2% dari 72 triliun yang dianggarkan telah dicairkan. Namun dengan dana yang jumlahnya tidak sedikit ini pastinya diperlukan pengelolaan yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip good governance. Apa sih sebenarnya teman-teman good governance itu? Atau berbicara soal good governance itu tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu ada transparansi, ada partisipasi, dan ada akuntabilitas sebagai unsur utama. Teman-teman semuanya, dari beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi belakangan ini itu disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, transparansi dalam hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi good governance dalam tahap terakhir pengelolaan dana desa, di mana diperlukannya transparansi dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan. Kepala desa dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan juga kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa sesungguhnya adalah ketidakpastian sumber daya yang berkualitas, teman-teman. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terpercaya seperti disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten, auditor, dan pandangan dari akademisi. Akuntabilitas. Namun teman-teman, lebih daripada itu, akuntabilitas di sini adalah akuntabilitas yang berkualitas. Maksudnya adalah dibutuhkan akuntabilitas yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas yang berkualitas adalah lebih kepada akuntabilitas pada masyarakat. Sebagai kesimpulan, ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah pengelolaan dana desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial, di mana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat dan kabupaten,
kabupaten, ada perangkat desa, dan juga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus kita kawal bersama, teman-teman, khususnya bagi para kepala desa dan perangkat desa harus menerapkan konsep good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang nominalnya miliaran tersebut, sehingga penggunaan dana desa dapat tepat sasaran demi terwujudnya desa yang masyarakatnya sejahtera. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.